Pace bene, saya mau membuat tambahan atas video yang saya buat sebelumnya tentang nasihat menghindari kesesatan. Nah, tambahan ini maksudnya adalah ini, supaya orang jangan berpikir, oh ini tentang agama A dan B, ini tentang Katolik dan Protestan. Bukan itu maksudnya. Karena juga akan bertentangan itu dengan apa yang ditulis oleh Ambrosius, karena itu tidak eksis. Oke, persoalan antara Katolik dan Protestan tidak eksis di masa Ambrosius. Apa yang eksis? Bahwa ada orang yang membuat ajaran-ajaran di luar dari ajaran gereja pada waktu itu dengan berbagai tujuan, ada kepentingan lain. Atau kalaupun tidak ada kepentingan politisnya, ada kesesatan, ada kekeliruan di situ. Nah, kita tidak sedang berbicara soal oh, ini gereja Katolik, ini bukan Katolik. Begitu ya. Karena seperti yang Ambrosius sendiri katakan dalam kutipan kita itu, yang kita ambil itu, kadang yang sesat itu berjalan bersama dengan yang benar. Maka kalau begitu siapa yang sesat? Bisa jadi dia adalah seseorang yang ada dalam gereja Katolik. Bisa juga dia seseorang yang berada di luar dari gereja Katolik. Atau in contrario, yang benar dan selamat itu juga bisa terbuka kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan gereja tidak bisa membatasi itu. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu adalah rahmat dari Allah. Dan tentu harus ditanggapi dengan baik oleh pihak manusia juga. Sebagaimana juga satu catatan dari Ambrosius yang mengatakan, keselamatan kita itu toh juga dipengaruhi oleh kesediaan kita menanggapinya, perbuatan baik kita sebagai jawaban atas panggilan dari Allah untuk keselamatan kita. Jadi, dan ini yang saya pikir seringkali menjadi persoalan di masa sekarang dalam diskusi antar agama, begitu ya, soal kebenaran, soal keselamatan itu dipikirnya langsung menyangkut satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Banyak orang yang masuk ke kelompok ini bukan karena keinginannya. Jadi apakah dia dengan sendirinya tidak selamat atau dengan sendirinya sesat karena terlahir di kelompok ini? Tidak bisa juga dikatakan begitu. Maka pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengeneralisasi tidak bisa kita biarkan. Pembungkus dalam pikiran kita kiranya pelan-pelan disingkirkan juga. Oh, ini soal Katolik, yang lain yang bukan Katolik keliru. Saya pikir ini bukan masalah gerakan bersama, tetapi keputusan personal setiap orang. Karena konsep beragama pada masa kini tidak seperti dulu. Karena orang sekarang memandang agama itu sebagai bagian formal dari dirinya. Dan mengikuti itu bukan karena terutama konsep-konsep teologi yang ditawarkan oleh agama itu. Maka dalam ketidaktahuannya bisa saja orang mengikuti orang yang dulu pernah sesat. Kan begitu ya. Maka itu bukan kesalahannya sendiri semata, atau yang bisa diperbaiki adalah kesanggupannya untuk membuat discernment, memutuskan apakah saya tetap di sini atau saya harus kembali mengenal Kristus dengan ajaran yang tepat untuk itu. Saya pikir ini sebuah tambahan yang penting untuk video sebelumnya. Mana tahu ada yang belum menonton video sebelumnya, saya katakan di situ Santo Ambrosius memberikan analisis, memberikan panduan, memberikan juga pengingat kepada orang-orang yang mengikuti ajaran yang sesat. Nah, konteksnya adalah bahwa pada zaman Santo Ambrosius sudah mulai ada gerakan-gerakan yang memberikan konsep berbeda tentang Kristus. Ada yang meragukan kealahan Kristus. Ada yang meragukan kemanusiaannya. Oke, ada yang mengatakan bahwa kemanusiaan dan kealahannya itu dua hal yang jauh berbeda.
Ada yang mengatakan satu saja itu. Jadi macam-macam bentuk pemikiran. Dan Ambrosius mencoba membuat panduan supaya tetap berada dalam gereja dalam kepatuhan. Dengan tetap memperhatikan hati nurani yang menyuarakan panduan juga. Tetapi dalam pemahaman masa kini dipahami bahwa hati nurani juga bisa keliru. Nah, ada juga yang mengatakan perasaan. Ada orang yang merasa bahwa gereja ini tidak lagi taat, maka meninggalkan gereja. Nah, perasaan tidak bisa dijadikan sebagai standar, apalagi menjadi dasar untuk sebuah keputusan, karena perasaan bisa berubah-ubah. Dan gereja sebagai tubuh Kristus kiranya tetap setia dan akan selalu setia bahkan ketika ada anggota yang berpaling. Itu kesakitan bersama. Katakanlah ada imam atau salah satu organ penting dari gereja ini yang menyeleweng, itu adalah kesedihan bersama, tetapi bukan menjadi alasan untuk meninggalkan gereja. Nah, itu dia sedikit tambahan. Bagi yang telah menonton video sebelumnya, saya pikir ini bisa memberikan makna tambahan. Dan pace bene.